warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak Guru. Baik, Pak Guru. Alhamdulillah baik anak-anak sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Nak Sulis. Silakan Nak Sulis. Mari teman-teman, kita belajar. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Kita telah sama-sama berdoa mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai kalimat Thayyibah Tarjih. Sebelum kita masuk pada kalimat Thayyibah Tarjih, Pak Guru mau tanyakan kepada anak-anak sekalian menyangkut dengan pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya anak-anak? Akhlak terpuji, Pak Guru. Belajar tentang akhlak terpuji. Ada yang lain? Pada pertemuan kemarin kita bicara tentang kalimat Thayyibah, Pak Guru. Kalimat Thayyibah, Pak Guru. Thayyibah. Ada yang masih ingat apa itu kalimat Thayyibah? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik, Pak Guru. Kalimat yang baik. Bagus sekali anak-anak masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin. Kalimat Thayyibah adalah kalimat yang baik. Baik anak-anak, pada hari ini kita juga masih belajar tentang kalimat Thayyibah, namun pada bacaan yang berbeda. Kalau pada minggu kemarin kita bicara tentang kalimat Thayyibah Hauqolah, maka pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana mengingat Allah melalui kalimat Thayyibah Tarjih. Sebelum kita masuk pada inti materi, perlu Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita mengenai bagaimana kita mengingat Allah melalui kalimat Thayyibah Tarjih, yaitu dengan melihat tayangan, baik dari gambar, video yang akan Pak Guru tampilkan, diharapkan anak-anak sekalian dapat mengetahui bagaimana bacaan kalimat Thayyibah Tarjih itu. Dan juga dengan proses belajar tanya jawab antara guru dan peserta didik, diharapkan anak-anak juga mampu mengucapkan kalimat Thayyibah Tarjih beserta dengan artinya dengan baik dan benar. Selanjutnya, melalui forum diskusi, anak-anak sekalian mampu mengetahui waktu di mana kita mengucapkan kalimat Thayyibah Tarjih tersebut.
Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada inti dari materi kita, Pak Guru harapkan kepada anak-anak sekalian agar bisa memperhatikan sebuah video inspirasi yang akan Pak Guru tampilkan. Silahkan anak-anak bisa menontonnya. Kelihatan videonya Pak Guru. Pak Guru. Videonya tidak terlihat anak-anak? Tidak kelihatan, Pak Guru. Hanya suara aja, Pak Baik. Guru. Oke, baik. Nanti Pak Guru jelaskan videonya. Ya, Pak Guru. Tidak kelihatan. Baik, anak-anak. Sebuah video inspirasi yang tadi ditayangkan itu bercerita tentang seorang anak yang berjalan di bawah sebuah pohon. Kemudian tiba-tiba ada buah dari pohon tersebut yang jatuh mengenai kepala anak tersebut. Kemudian anak itu berteriak, "Ah, sakit." Nah, karena merasa kesakitan di kepalanya, anak itu menengok ke atas. Nah, inspirasi dari cerita ini adalah dalam kehidupan kita ini, kita sering lalai dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan kita ujian atau cobaan, barulah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inspirasi dari sebuah video yang tadi Pak Guru tampilkan. Nah, baik anak-anak sekalian, selanjutnya pada kesempatan ini Pak Guru harapkan anak-anak bisa melihat sebuah tampilan gambar. Bisa lihat anak-anak? Kelihatan, Pak Guru. Tidak, Pak. Belum kelihatan, Pak Guru. Bisa lihat? Belum. Belum? Belum, Pak. Sudah ya anak-anak? Belum, Pak. Belum. Baik, Pak Guru coba untuk menampilkan kembali tampilan gambar. Bagaimana sudah anak-anak? Belum, Pak Guru. Belum, Pak. Sudah. 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 Ada yang sudah bisa lihat? Sudah ada, Pak Guru. Kelihatan, Pak. Gambar apa di situ anak-anak? Gambar Ini ada yang Orang meninggal, Pak Apa? Guru. orang meninggal, Pak Guru. ada orang meninggal. Dengan bencana alam. Ada yang Ada bencana alam. Bencana alam. Baik anak-anak sekalian, betul sekali jawaban. Nah, Uswah, gambar yang pertama itu menerangkan tentang apa gambar yang pertama? Gambar orang meninggal, Pak Guru. Mau Baik, diberangkatkan ke fakta makam. yang ditujukan pada gambar tersebut orang meninggal. Nah, Nasulis, bagaimana sikap Nasulis ketika melihat peristiwa pada gambar tersebut? Biasanya kalau ada orang meninggal, Pak Guru, kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya diumumkan di masjid, Pak Guru. Diumumkan di masjid. Baik. Sikapnya bagaimana? Apakah senang, sedih, Sedih, kasihan? Pak Guru. Sedih Sedih, Pak Guru. melihat peristiwa tersebut. Baik. Nah, David, ada Nak David? Iya, Pak Guru. Ya, dari peristiwa di atas, kalimat Thayyibah apa yang cocok atau yang pas untuk kita ucapkan? Tarjik, Pak Guru. Innalillahi wa Kalimat inna ilaihi raji'un. luar biasa.
kalimat tarji kata Nak David, kalimat yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita mengenal kalimat tarji. Bacaan kalimat tarji itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dan kepada Allah jugalah kami akan dikembalikan. Itulah bunyi daripada kalimat tarji. Nah, kalimat tarji itu biasa juga disebut dengan kalimat istirja. Sebuah kalimat yang mana merasa diri bahwa satu saat dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan kalimat tarji. Mengakui bahwa segala yang dia miliki itu tidak kekal. Satu saat akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nyawa. Baik anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita sekalian di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 156. Allah mengingatkan kepada kita dengan sebuah ayat yang berbunyi alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa oleh musibah dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Baik anak-anak sekalian, ayat ini telah memberi peringatan yang keras kepada kita sekalian bahwa satu saat kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita ini sedang merantau dan satu saat kita akan pulang pada kampung kita, yaitu kampung akhirat. Maka sudah sepantasnya kita harus mempersiapkan diri kita. Baik anak-anak, selanjutnya terkait dengan kalimat thayyibah tarjian tadi, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita bisa lihat ada beberapa gambar yang Pak Guru tampilkan di situ. Bisa lihat anak-anak? Izin. Pak Guru. Izin Pak. Siap, Nak David mau kemana? Pak Guru. Siap. Ya, makasih Pak Guru. Cepat kembali ya. Baik. Ini adalah gambar di mana kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat Tarji. Kalimat apa, tarji, Pak anak-anak? Guru. kalimat tarji. Tarji, Pak Guru. Baik. Yang pertama ada gambar apa di situ? Orang yang sakit, sedang Pak Guru. Sama orang sakit, Pak Sakit. Guru. sakit itu adalah merupakan sebuah musibah. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarji inna Orang yang lillahi ditimpa wa musibah, inna Pak ilaihi Guru. raji'un. Kemudian yang kedua, kita melihat gambar apa yang kedua, Najaidah? Orang meninggal itu Pak Guru, mau dibawa ke Orang makam. meninggal. Nah, orang meninggal itu adalah sebuah kabar duka cita. Maka dari kabar duka cita itu juga kita diharuskan
mengucapkan kalimat thayyibah tarji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian gambar selanjutnya adalah orang yang sedang terpeleset jatuh dari sepeda. Maka juga dianjurkan mengucapkan kalimat tarji. Gambar yang berikut, ada sebuah mobil, dua buah mobil yang sedang kecelakaan, bertabrakan. Itu adalah sebuah kecelakaan. Apabila kita melihat sebuah kecelakaan, kita juga dianjurkan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selanjutnya terjadi bencana alam. Bencana alam itu ada banyak. Gempa bumi, tsunami, banjir. Itu merupakan bentuk daripada bencana alam. Dan apabila bencana alam itu kita lihat atau terjadi pada diri kita, maka kita juga dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gambar yang berikut, kita lihat seorang bapak-bapak yang sibuk mencari sesuatu yang hilang. Berarti apabila kita kehilangan barang, kehilangan sesuatu yang kita punya, maka kita juga dianjurkan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan dikembalikan. Baik anak-anak sekalian. Baik. Dengar anak-anak apa yang sedang berbunyi? Dengar Pak Guru. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sedang berbunyi. Ayat ini memerintahkan kita agar tetap sabar dalam menghadapi musibah. Baik anak-anak. Kehidupan yang kita jalani ini tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibarat air laut. Kadang dia itu teduh, kadang dia bergelombang. Kadang dia pasang, kadang dia surut. Begitulah kehidupan ini. Kadang kita merasa senang, kadang juga kita akan merasa sedih. Kadang kita tertawa, kadang kita akan menangis. Nah, itu yang akan kita alami selama kita hidup ini. Nah, maka kita dianjurkan agar tetap sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang kita hadapi. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, maka dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap tabah dan sabar dalam menghadapi berbagai bentuk cobaan yang menimpa diri kita. Karena Allah sudah ingatkan kita di dalam Al-Quran. Baik anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya apa manfaat kita mengucapkan kalimat tarji tersebut? Nah, manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita itu mempelajari kalimat tarji. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang ikhlas
dan tawakal kepada Allah. Ikhlas berarti kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Tawakal berarti kita berserah diri. Kita menyerahkan segalanya itu hanya kepada Allah. Sedangkan hikmah yang kedua adalah bersabar atas ujian hidup. Sudah pasti orang yang terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah istirja, dia akan bersabar atas segala ujian hidup yang dia alami. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia akan mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendatangkan nikmat, karunia, dan orang yang selalu terbiasa mengucapkan kalimat tarji tersebut terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Karena dia merasa bahwa dia ini tidak punya apa-apa dibandingkan dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Baik anak-anak sekalian, itulah materi terkait dengan kalimat tarjih. Yang mana bunyinya bagaimana? Inna Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya? Sesungguhnya kita ini Ilaihi raji'un. Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang bisa melafalkan sekaligus dengan artinya? Saya Pak Guru. Ya, Nadafid, coba Nadafid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya? Sesungguhnya aku milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Iya, betul sekali, luar biasa. Nah, David, kita baru belajar hari ini, dia langsung bisa menghafalnya. Mungkin ada yang lain? Panjang Belum Pak ada ya? Guru. Terlalu panjang ya. Diulang-ulang terus, insya Allah nanti kita semua bisa menghafalnya. Kalau kita mau untuk belajar, insya Allah pasti ada jalan. Bisa paham ya, Nak? Paham Pak Guru. Baik. Nah, itulah kalimat thayyibah tarjih. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan, ada tugas diskusi yang perlu kita kerjakan. Nah, Pak Guru akan membagikan kelompok dibantu oleh Nak David, bisa membentuk menjadi 3 kelompok. Nanti Pak Guru akan membagikan lembaran kerjanya, kemudian masing-masing kelompok berdiskusi untuk mencari jawaban yang ada pada lembaran kerja tersebut. Baik, Nak David, kelompoknya sudah dibagi? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan dibagikan lembaran kerjanya kepada masing-masing kelompok. Oke, baik. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Baik, itu lembaran kerja Pak Guru sudah tayangkan di sini seperti yang dipegang oleh anak-anak sekalian. Tulislah peristiwa yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari yang mengharuskan kalian untuk membaca kalimat thayyibah tarjih. Silakan dikerjakan, masing-masing kelompok, setiap anggotanya harus berperan aktif untuk memberikan jawaban terhadap apa yang dialami setiap hari. Baik, sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Belum. Ya, waktu tinggal 3 menit lagi. Sudah selesai, Disegerakan Pak. untuk selesai. Sudah, Pak Guru.
Oh, sudah ya Bu, ya. Nah, Waode, Iya, Pak bisa Guru. tampilkan di depan mewakili kelompoknya? Iya, Pak Guru. Baik, silakan coba tunjukkan hasil kerjanya. Iya, Pak Guru. Oke, luar biasa. Itulah hasil persentase dari kelompok 3. Kemudian dari kelompok 2, Nasulis, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ini Pak Guru, peristiwa yang terjadi saat jatuh, melihat kecelakaan. Luar biasa. Terima kasih untuk penampilan dari kelompok 2. Kelompok 1 selanjutnya, Nak Uswah. Nak Uswah sudah belum? Belum kayaknya, Pak Guru. Udah Pak Guru. Oh, belum. Teman-temannya, oke. Sudah ya, Nak Uswah. Ya. Mana hasilnya? Oke, itulah hasilnya. Luar biasa, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kita berikan aplaus dulu kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan. Oke, luar biasa, semua sudah berdiskusi dan menampilkan hasil diskusinya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan materi kalimat thayyibah tarjih. Nah, kesimpulannya Bu adalah lafaz dari kalimat tarjih tersebut adalah apa lafaznya anak-anak? Inna lillahi wa Wa inna ilaihi rajiun. Bagus sekali. Kemudian, kapan kita mengucapkan kalimat tersebut? Apabila ada orang meninggal dunia. Pada saat melihat. Luar biasa. Ternyata semua memperhatikan betul apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, selanjutnya apa manfaatnya kalau kita itu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih tadi? Kita bisa Lalu ikhlas Pak ikhlas dan Ujian tawakal. itu, Pak Guru. Sabar Pak Guru. Terhindar dari sifat sombong dan angkuh. Luar biasa. Baik anak-anak sekalian, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dan Pak Guru harapkan setelah kita mempelajarinya, marilah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah tarjih. Baik anak-anak, mungkin waktu kita sudah selesai. Sekitar 3 menit lagi waktu sudah berakhir, maka marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kita sama-sama membaca hamdalah. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.